pusing banget lah. Aduh, gimana nih? Pusing banget lagi. Kak Dita kenapa? Kok mukanya murung dan ngeluh terus? Iya nih, pusing banget. Aku tuh khawatir banget gitu, sesuatu yang buruk itu bisa terjadi. Tenang ya Kak Dita, nanti kita pikirkan bersama-sama. Tapi sebelum itu kita mau sapa teman-teman Voltagers kita. Ayo kita sapa. Shalom Voltagers! Sudah siapkah beribadah hari ini? Yes. Persiapkan Alkitab dan juga Ya. catatan kalian selama mengikuti ibadah. Sebelum kita ibadah, yuk kita satu dalam doa ya. Oke, kita semuanya berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Engkau sudah kumpulkan kami secara pribadi di rumah kami masing-masing. Berkati hati kami Tuhan ketika kami beribadah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menaruh damai sejahtera di setiap hati kami. Dan hati kami semakin lagi lebih kuat untuk mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau antusias untuk ibadah hari ini. Haleluya, amin. Kak Dita kan lagi dalam masalah. Iya nih. Mau tahu apa yang harus Kak Dita lakukan? Wah, apa itu? Mau Yuk, dong. mari kita ibadah hari ini. Shalom Voltagers, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita akan memuji Tuhan, oke? Na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na. Ah. Na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na. Katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukur.
setianya. Na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na, na 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 na, hey, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan pada papa-papa. Pada papa-papa. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan pada papa-papa. Pada papa-papa. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Oh yeah. Amin. Mari setiap voltagers kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari Voltager sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Lewat lembah gelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Angkat tanganmu, katakan Bapa kekal mulia, sembah Dia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lagi katakan mengalir kuasa dari tempat maha
kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Bapa yang seperti Engkau. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami merasakan atmosfer, kami merasakan kerajaan surga ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan hati, telinga, pikiran, dan seluruh hidup kami untuk kami mau duduk tenang, diajar melalui firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Bahkan berkati hamba yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan untuk setiap anak-anak Voltage yang ada, pakai hamba untuk menyampaikan itu semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya teman-teman Voltage. Kakak senang sekali bisa berjumpa dengan setiap teman-teman yang ada. Dan kakak percaya setiap kabar teman-teman semakin luar biasa ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu berjalan bersama dengan kita kemanapun dan dimanapun kita ada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sama-sama katakan amin. Oke, nah hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kak Chan ajak setiap teman-teman bisa siapkan Alkitab dan juga catatannya supaya teman-teman bisa mencatat setiap poin, setiap rema firman Tuhan yang hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Mari kita langsung buka saja di Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Kak Chan akan baca, teman-teman bisa perhatikan di rumahnya masing-masing ya. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari surat Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Ketika Paulus menulis surat ini, Paulus itu berada dalam keadaan yang tidak nyaman, teman-teman. Paulus itu berada di dalam penjara. Bisa bayangkan ya, di dalam penjara tempat yang sangat tidak enak ya, ada mungkin gelap, bau dan lain sebagainya, bahkan mungkin tangan dan kakinya Paulus itu dirantai. Sangat tidak enak, sangat tidak menyenangkan berada di tempat itu. Tetapi yang dari sini Kak Chan pelajari, yang Kak Chan mau sharing ke teman-teman semuanya, sekalipun Paulus dalam keadaan yang tidak baik, Paulus tetap memperhatikan jemaat yang Tuhan percayakan di dalam pelayanannya Paulus. Wow, luar biasa ya, sampai dituliskan surat, bahkan di kitab Filipi ini berisi nasihat-nasihat, pesan-pesan untuk jemaat yang ada di Filipi. Dan kita tahu teman-teman, Kak Chan beritahu kepada setiap teman-teman, jemaat di Filipi juga sedang ada dalam masalah. Ada macam-macam masalah tidak satu hati dengan satu dengan yang lain, dan masalah yang lain juga ada teman-teman. Nah, kita lihat di sini Paulus dan jemaat yang di Filipi itu sama-sama punya masalah, ya. Tapi Paulus itu luar biasa. Paulus sekalipun dalam masalah, dia tetap memperhatikan jemaat. Dia tetap bisa menuliskan pesan-pesan, dia tetap bisa menasehati. Berarti Paulus ketika dalam penjara dia terus memikirkan jemaat yang ada. Wow, tidak mudah loh teman-teman. Ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang tidak enak, kita masih bisa memikirkan orang lain. Belum tentu, ya. Kalau kita nih teman-teman, kalau kita punya masalah, kita pikirkan masalah kita belum tentu bisa pikirkan masalah orang lain. Loh, masalahku sendiri aja nggak beres, belum selesai, ngapain pikirin masalah orang lain? Tetapi Paulus tidak demikian. Sekalipun dia di dalam masalah, dia tetap memikirkan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Luar biasa ya, Paulus, kalau Paulus saja bisa memperhatikan orang lain sekalipun dalam keadaan yang tidak enak, sekalipun dalam masalah, kita pun juga bisa. Karena apa? Karena Paulus itu menyembah Tuhan yang kita sembah.
Kita sembah Tuhan Yesus bukan? Ya kan? Paulus juga demikian. Paulus punya Tuhan Yesus, kita pun juga punya Tuhan Yesus. Jadi kita sama-sama bisa belajar seperti Paulus. Ya, kita sama-sama bisa belajar seperti Paulus ketika dalam masalah, kita masih bisa memikirkan hal yang baik. Ketika dalam masalah, kita masih bisa menolong orang lain. Ketika dalam masalah, kita masih bisa membantu orang lain. Ketika di dalam masalah, kita masih bisa mendoakan orang lain. Sekalipun mungkin masalah kita itu belum selesai. Ya, sekalipun mungkin masalah kita itu masih banyak, masih panjang, nggak tahu bagaimana caranya selesaikan. Paulus ini pasti mendoakan jemaatnya, ya, pasti mendoakan jemaatnya. Untuk itu kenapa bisa Paulus menuliskan nasihat-nasihat, pesan-pesan untuk jemaat yang di Filipi. Nah, kita belajar ya poin per poin dari ayat per ayat, apa yang harus kita lakukan teman-teman ketika kita dalam masalah. Kita belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita lihat dari ayat yang keempat berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di situ ada tanda seru, ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kalau andaikan Paulus bisa berbicara langsung kepada jemaat Filipi, pasti dia akan ngomong kayak gini. Hello, kamu punya masalah, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Wow, itu loh. Kalau Kacan bayangkan ya, Kacan bayangkan ketika Paulus bertemu dengan jemaat di Filipi. Kalau Kacan sambil baca ini, itu ada tanda seru. Benar-benar itu seperti kata semangat. Ayo, tetap bersukacitalah senantiasa. Nah, poin pertama yang kita mau pelajari, ketika kita dalam masalah, kita tetap harus bersukacita. Ya, kita tetap harus bersukacita. Mungkin ada teman-teman yang berkata, apakah bersukacita dalam masalah itu nggak enak? Bagaimana caranya bisa bersukacita? Sukacita itu dari sini teman-teman. Sekalipun keadaan di sekitar kita itu tidak baik, sekalipun kita punya banyak masalah, tapi sukacita itu tergantung dari dalam. Kalau Paulus berkata bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacita. Paulus bukan hanya sekedar ngomong. Paulus pun juga alami itu. Sekalipun mungkin di dalam penjara, tangannya dirantai, dia tetap bersukacita. Dia tetap happy, dia tetap bersyukur. Makanya gak heran kenapa Paulus ini bisa tetap kuat. Ya, seperti firman Tuhan berkata di Nehemia. Kita buka sama-sama di Nehemia 8. Nehemia 8 ayat yang ke-10. Nehemia pasal ke-8 ayat yang ke-10. Nehemia yang ke-8 ayat yang ke-10 berkata demikian. Di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Perhatikan kalimat selanjutnya, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di sini dikatakan janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dengan kata lain teman-teman, di dalam Tuhan kita bisa bersukacita. Dan di dalam Tuhan tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. That's why kenapa Paulus tetap bersukacita, karena dia di dalam Tuhan, dia dekat sama Tuhan, dia anak Tuhan. Bukankah kita demikian juga teman-teman? Kita adalah anak Tuhan, kita ini percaya Tuhan, dan kita ini hidup di dalam Tuhan. Kalau Paulus di dalam masalah bisa bersukacita, kita pun juga bisa bersukacita. Makanya kenapa Paulus ngomong sama jemaat di Filipi, tetaplah bersukacita. Sedih boleh, kecewa boleh, marah boleh, tapi itu sebentar. Yang tidak boleh hilang dari hati kita, yang harus senantiasa ada adalah sukacita. Seperti yang dikatakan bersukacita senantiasa. Ketika kita bersukacita, kita itu bisa tenang. Dan di dalam ketika kita tenang, kita itu bisa kuat menghadapi segala sesuatu teman-teman. Makanya kenapa dikatakan di sini, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, ketika kita dalam masalah, hati kita tetap sukacita. Kita ini nggak gampang jatuh. Kita ini nggak gampang menyerah. Karena apa? Karena ada sukacita yang dari Tuhan yang melindungi kita untuk tetap kuat. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita punya masalah,
terus kita hati kita itu nggak bersuka cita, kita murung, kita stres, kita depresi, apa yang akan terjadi? Masalah nggak akan selesai, malah akan menambah. Malah kita gak lama akan mundur, gak lama kita akan menyerah, teman-teman. Contoh kalau kita punya masalah, di area pelajaran. Pelajaran apa yang susah ya? Paling matematika ya. Kalau menurut Kacan itu ya matematika yang susah. Kalau kita pusing dengan matematika, dengan pelajaran matematika, kita pusing, kita pikirkan, kita stres kayak gitu. Lama-lama kita akan depresi. Tapi kalau kita dengan bersuka cita, sekalipun mungkin nggak suka nih sama matematika, ya, tapi kita tetap bersuka cita untuk pelajari, ya, kita nggak stres, belum apa-apa sudah stres, tapi kita tetap bersuka cita, pelajari, kita kerjakan, ya, lama-lama kita akan bisa mudah mengerti, akan lebih mudah mengerti kalau kita belajar, kerjakan kalau dengan penuh sukacita daripada dengan ngomel-ngomel. Aduh, matematika lagi susah ini, pusing dan lain sebagainya. Kalau kita kerjakan sesuatu dalam keadaan pusing, stres, ya, itu tidak akan bisa selesai. Ya, kita pun akan susah mengerti matematika itu. Tapi kalau kita kerjakan, kita pelajari dengan sukacita, kita akan mudah mengerti. Oh, ternyata begini caranya ya. Ternyata matematika itu walaupun sulit, tapi kalau kita pelajari, kita gampang, kita akan mudah mengerti. Nah, begitu teman-teman. Oleh karena itu, ketika dalam masalah, kita harus tetap bersuka cita. Semuanya pegang dadanya seperti ini dan katakan, saya harus tetap bersuka cita dalam keadaan apapun. Ingat teman-teman, sukacita akan melahirkan ketenangan, dan ketenangan akan membuat kita kuat. Tidak gampang jatuh, tidak gampang menyerah, tidak gampang mundur. Ternyata ini rahasianya Paulus ya, untuk tetap kuat, untuk tetap strong, untuk tetap bisa lewati semua hal yang terjadi di dalam pelayanannya. Wow, ternyata rahasianya ada di sukacita. Ingat ya teman-teman ya, sukacita itu tidak tergantung dari luar, tetapi dari dalam, ya, dari dalam. Nah, oleh karena itu izinkan Tuhan itu menguasai hati kita, ya. Oleh karena itu kita harus tetap dekat sama Tuhan, ya. Karena sukacita sejati itu datangnya dari Tuhan. Paulus bisa bersukacita dalam keadaan apapun karena dia dekat sama Tuhan, karena dia ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Demikian juga harus ada pada kita ya teman-teman. Nah, kita lanjut di ayat selanjutnya. Poin yang kedua, ketika kita punya masalah, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Poin yang kedua, apa yang kita harus pelajari ketika kita punya masalah? Ketika kita punya masalah, hati kita gak boleh berubah jadi jahat. Ingat ya teman-teman. Poin yang kedua, ketika dalam masalah, hati kita nggak boleh berubah jadi jahat. Hanya karena kita masalah sama orang lain, kita juga libatkan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya. Hanya karena kita marah sama teman kita marah seisi rumah kita. Kita marah papa mama, kita marah kakak, kita marah adik, padahal kita masalah sama teman kita. Nggak boleh seperti itu. Kalau kita punya masalah, kita nggak boleh melukai orang lain. Itu maksudnya teman-teman, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ingat, status kita itu adalah anak Tuhan. Kalau status kita adalah anak Tuhan, mau dalam keadaan baik, keadaan buruk, tetap kita harus mencerminkan hidup sebagai anak Tuhan. Ya, bukan malah ketika kita ada masalah, hati kita berubah. Ya, masalah sama teman, adik kita yang kena marah, papa mama kita yang kena marah, orang lain jadi kena marah. Padahal mereka nggak ngerti masalahnya kita itu seperti apa. Padahal mereka nggak ngerti kita itu kenapa. Ya, ingat dalam keadaan apapun, hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Artinya dalam masalah, tetap hati kita nggak boleh berubah. Paulus tidak berubah hatinya. Hatinya tetap melekat sama Tuhan. Hatinya tetap memperhatikan jemaat yang Tuhan percayakan di dalam pelayanannya. Wow, luar biasa, ya. Nah, yang poin yang kedua, ketika ada masalah, hati kita nggak boleh berubah. Dari baik berubah jadi jahat, ya. Dari kita nggak suka sama satu orang, kita jadi benci sama yang lain. Dari kita nggak percaya sama satu orang, kita jadi susah percaya sama orang lain, nggak boleh. Ya, tetap hati kita harus dijaga ketika dalam masalah. Sulit, iya. Makanya kenapa kita butuh Tuhan. Paulus juga sulit.
Tapi karena ada Tuhan bersama dengan dia terus mengandalkan Tuhan. Makanya kenapa dia bisa tetap menunjukkan kebaikan hatinya. Ya, teman-teman bisa baca kok di surat-surat Filipi bagaimana Paulus memperhatikan jemaat yang ada di Filipi. Itu menunjukkan kebaikan hatinya Paulus. Paulus tetap memperhatikan, Paulus tetap menunjukkan kebaikan hatinya kepada setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Paulus bisa saja ngomong gini, saya di penjara, ngapain saya perhatikan jemaat Tuhan? Toh saya di penjara juga karena Tuhan. Paulus bisa ngomong seperti itu. Bisa. Tetapi Paulus tidak memilih seperti itu. Dia tahu statusnya adalah seorang rasul, seorang hamba Tuhan, anak Tuhan. Dia tetap harus melakukan apa yang baik. Dia tetap harus melakukan tugasnya dengan baik. Jangan juga karena masalah kita nggak selesaikan tugas kita dengan baik. Hanya karena kita masalah sama papa mama, kita nggak mau bantu urusan-urusannya lain. Biarkan saja mama cuci piring sendiri, saya nggak mau bantu. Biarkan saja itu papa sapu-sapu, saya nggak mau bantu. Karena perasaan jengkel nih, nggak boleh. Ya, sama-sama kita belajar di area ini teman-teman ya. Nah, poin yang ketiga, ini paling penting. Ya, ini poin yang paling penting. Kita lihat di ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Poin yang ketiga, kalau kita punya masalah yaitu berdoa. Nyatakanlah dalam doa, pray it out. Nyatakan itu di dalam doa, karena khawatir itu tidak ada ujungnya teman-teman. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita ini akan capek, kita ini akan stres, kita ini akan pusing sendiri. Paulus, dia khawatir loh sebenarnya ya. Paulus bisa saja khawatir, saya di penjara bagaimana nanti ya Injil, bisa nggak sampai ke sana, bagaimana nanti ya pelayanan-pelayananku yang lain, kapan ya saya keluar, mungkin itu ada di dalam pikirannya. Kapan ya Tuhan saya bebas, kapan saya bisa melayani jemaat lagi, kapan saya bisa memberitakan Injil, bagaimana nanti kesudahan dari ini semua ketika saya di dalam penjara. Mungkin banyak kekhawatiran yang ada di dalam pikiran dan hatinya Paulus. Tetapi apa yang Paulus nasihati ke jemaat Filipi? Berdoa. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi kalau kita khawatir, berdoa. Bukan malah duduk sendiri, bingung, pikir sendiri, atau bahkan orang biasa khawatir tuh nggak langsung cari Tuhan, langsung cari orang lain yang bisa diajak cerita. Mungkin kita ajak cerita orang lain, kita bisa langsung plong, langsung lega, langsung seperti seperti rasanya beban itu terangkat. Tapi remember teman-teman, itu cuma sementara. Ya, itu cuma sementara. Di sini kenapa Paulus katakan nyatakanlah itu dalam doa, bukan cerita sama jemaat-jemaat yang lain, bukan. Tapi berdoa, ketika khawatir berdoa. Ya, supaya apa? Supaya kita kuat. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa tunjukkan apa yang harus kita lakukan. Contoh nih, kalau kita punya masalah nih ya, karena kesalahan kita sendiri. Karena kan biasanya masalah itu datang dari kesalahan kita sendiri kan. Bukan hanya Tuhan mengizinkan, tapi juga dari kesalahan kita sendiri. Terus kita khawatir nih, aduh saya bikin masalah, apa ya yang harus saya lakukan? Kita cerita sama orang lain mungkin bisa kasih nasihat, tapi belum tentu nasihat yang membangun, belum tentu nasihat yang baik, ya. Untuk itu, kalau kita dalam masalah apapun itu, bahkan karena kesalahan kita sendiri teman-teman, kita tetap harus datang sama Tuhan. Tuhan, saya akui saya tadi salah. Saya sudah buat salah dan akhirnya terjadi masalah-masalah seperti ini. Saya minta ampun ya Tuhan. Apa ya yang saya harus lakukan? Berdoa sama Tuhan. Maka Tuhan nanti akan tunjukkan caranya. Paling tidak Tuhan akan membuat hatimu tenang dulu. Ya, yang kedua Tuhan akan tunjukkan caranya mungkin lewat orang-orang di sekitar. Terus ketika kita bicara sama papa mama itu bisa diberikan hikmat dari Tuhan untuk membantu kita keluar dari masalah kita. Kalau kita khawatir, carilah dahulu Tuhan, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Kak Chan pernah khawatir, ada satu masalah, Kak Chan itu khawatir, Kak Chan melakukan kesalahan sih. Kak Chan gak langsung cari Tuhan, jadi ini pengalaman teman-teman.
Kak Chan gak langsung cari Tuhan. Kak Chan cerita sama sahabat, Kak Chan cerita juga sama mamanya Kak Chan. Sudah cerita kayak gitu. Rasanya sih belum plong semuanya kayak gitu. Rasanya sih belum lega. Kayak seperti aduh ini masih ada sesuatu yang tersimpan dalam hatinya Kak Chan kayak gitu loh. Walaupun Kak Chan sudah cerita semuanya ya, tapi kayak nggak lega. Sampai malam Kak Chan itu stres. Pada malam hari Kak Chan stres banget karena pikirkan masalah itu. Jadi tiba-tiba kayak Kak Chan diingatkan kembali, ayo berdoa. Ketika Kak Chan berdoa, pas cerita sama orang lain Kak Chan gak nangis. Tapi ketika berdoa, Kak Chan itu nangis sejadi-jadinya. Sampai Kak Chan putar lagu rohani, itu dari malam sampai pagi, Kak Chan itu menangis dan ketiduran. Ketiduran dengan lagu rohani terputar. Apakah bangun pagi masalah selesai? Tidak. Tetapi bangun pagi itu, Kak Chan itu bisa rasa plong. Rasa seperti tenang dan gak perlu takut dalam melewati masalah ini. Beneran, dengan cara yang ajaib Tuhan bisa selesaikan masalahnya Kak Chan satu persatu. Kak Chan punya masalah akhirnya selesai. Nah itu dia, makanya kenapa kita harus cari Tuhan. Ya bukan cari orang lain dulu, tapi carilah Tuhan dulu. Ya, jadi kalau kita khawatir, kita harus berdoa. Karena kalau kita terus khawatir, di firman Tuhan Matius pasal 6 berkata demikian. Kalau kita khawatir, terus khawatir dan tidak berdoa dan tidak cari Tuhan. Matius pasal 6 ayat yang ke-27 berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Maksudnya apa? Siapa saja sih kalau kita khawatir terus menerus, adakah jalan keluarnya? Kalau kita khawatir terus-menerus nggak berdoa, pelongkah rasanya? Kalau kita khawatir terus-menerus tidak berdoa, enakkah rasanya? Di sini makanya kenapa dikatakan tidak menambah sehasta. Artinya tidak akan ada jalan keluar kalau kita cuma khawatir tanpa berdoa. Karena sekali lagi katakan, khawatir itu tidak ada ujungnya. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Ya, kita butuh Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan jalan dan Tuhan akan bantu kita, ya. Nah, kenapa sih kita harus berdoa? Ya, mungkin ada yang tanya, kenapa kalau kita ada masalah kita harus berdoa? Kak Chan harus katakan, kalau kita ada masalah dan kita harus berdoa karena apa? Tuhan itu nyata dan Tuhan mendengar doa. Ya, Tuhan itu nyata dan Tuhan mendengar doa. Walaupun mungkin kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan itu benar-benar nyata. Bahkan Dia yang paling dekat dengan kita. Kalau ada yang paling dekat dengan kita, ngapain kita cari yang jauh? Kalau ada satu pribadi yang kita panggil Bapa, langsung Dia hadir di dalam kamar kita saat itu juga. Ngapain kita harus tunggu orang lain? Besok aja deh saya cerita sama kakak-kakak, besok aja deh saya cerita sama sahabatku, besok aja deh saya cerita sama papa, padahal saat itu ada satu pribadi yang siap mendengarkan. Kenapa kita harus cari yang jauh kalau ada yang dekat? Ya, jadi kalau kita khawatir kita harus berdoa. Sama seperti ada salah satu kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Kita buka lagi di Matius. Hari ini kita banyak buka ayat ya teman-teman ya, karena ini sangat penting. Bukan hanya orang dewasa yang punya masalah, kalian pun juga pasti punya masalah, bukan? Kita lihat di Matius. Bentar ya. Oke, Matius pasal yang ke-20. Di sini dikatakan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Matius 20 ayat yang ke-29 berkata demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Mungkin seringkali kalau kita berdoa, teman-teman ya, kita berdoa sama Tuhan, mungkin ada orang-orang berkata, "Ngapain kamu berdoa? Masalahmu nggak selesai tuh. Ngapain kamu berdoa? Benarankah Tuhan dengar? Benarankah Tuhan itu ada?" Mungkin ketika kita berdoa akan banyak orang-orang yang gak suka. Mungkin akan banyak orang-orang yang berkata gak usah berdoa, cari jalan keluar ini aja, bikin ini aja. Ya pasti selesai. Mungkin akan banyak orang-orang yang menghalangi untuk kita berdoa kalau kita khawatir, kalau kita dalam masalah.
Mungkin ada orang-orang yang selalu, ini jalan keluarnya ini aja. Gak usah berdoa, ini saja, kamu gak perlu berdoa juga gak apa-apa. Sudah, ini pasti jalan keluarnya. Mungkin ada orang yang selalu menghalangi kita untuk berdoa. Sama seperti dua orang buta ini dihalangi oleh orang, dimarahin lagi ya. Di sini dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Ya, akan banyak orang-orang atau bukan hanya orang ya, tapi iblis juga akan selalu membuat kita untuk berhenti berdoa. Karena lewat doa kan ada kekuatan dan iblis itu nggak mau kita kuat. Ya, makanya kadang iblis itu berusaha cari cara supaya kita itu nggak berdoa. Ya, mungkin lewat orang-orang di sekitar kayak gitu. Ya, nah, tapi kita lihat apa yang dilakukan dua orang buta ini. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Semakin orang membuat kita berhenti untuk berdoa, semakin iblis berusaha untuk kita berhenti berdoa, semakin kita harus berdoa. Karena kapan kita turuti kemauan iblis untuk berhenti berdoa, di situ hilang kekuatan kita. Kalau dua orang buta ini mendengar orang-orang lain tegur mereka, diam, gak usah berdoa, gak usah panggil nama Tuhan. Kalau mereka dengarkan orang lain daripada punya iman yang besar kepada Tuhan, maka dua orang buta ini tidak akan sembuh. Dua orang buta ini tidak akan mengalami kesembuhan kalau mereka berhenti berdoa. Hanya karena dibilang, ngapain berdoa, tidak ada gunanya. Doa itu percuma, teman-teman, doa itu punya kuasa. Ya, doa itu percuma, ngapain berdoa? Kalau dua orang buta ini berhenti, tidak ada kesembuhan terjadi. Selamanya mereka akan buta, sampai mati mereka akan buta. Tetapi mereka tetap terus berdoa, dan apa yang terjadi? Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ketika dua orang buta ini memanggil Tuhan, Tuhan mendengar. Ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Sekalipun mungkin masalah kita nggak selesai, tapi percayalah, Tuhan dengar doa kita, teman-teman. Ya, makanya kenapa kita harus berdoa. Dan kalau kita berdoa, mintalah secara spesifik atau secara detail. Kayak gitu ya, umpama nih, kalian punya masalah, papa mama sering bertengkar di rumah, ya, tidak ada keharmonisan di dalam keluarga, kalian bisa berdoa. Kalian bisa katakan apa adanya sama Tuhan. Tuhan, saya capek dalam kondisi keluarga seperti ini. Saya pengen papa mama itu kalau ada masalah, salah satu bisa mengalah. Saya pengen papa mama itu ketika ada masalah, mereka bisa bicarakan baik-baik, ngomong dengan detail. Ya, sekalipun mungkin Tuhan tahu apa yang kita mau, tapi kita juga harus berdoa. Karena berdoa itu sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Kita cerita sama Tuhan. Kalau doa itu nggak penting hanya karena Tuhan itu tahu isi hati kita, doa itu nggak penting, nggak usah doa karena Tuhan tahu. Ngapain Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, memberikan contoh kepada kita. Berdoa, sekalipun Bapa di surga tahu apanya Yesus alami saat itu, tapi tetap Tuhan Yesus berdoa. Ya, jadi kita belajar, kita harus berdoa. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita kan pasti berdoa sungguh-sungguh. Tapi kalau kita nggak benar-benar menginginkannya, ya kita hanya sekedar asal doa aja. Contoh nih, kalau Kak Chan atau kalau teman-teman pengen beli baju baru, baju model baru, terus kalian ngomong sama mama, Ma tolong belikan dong baju baru, baju model yang seperti ini ya, yang bagus, yang belahannya bagus di sini, ada belahannya di sini, kancingnya bagus kayak gitu, kerannya berdiri, itu mah yang saya mau. Ya, berarti anak itu, berarti kalian benar-benar menginginkan baju seperti itu. Tapi kalau ada orang yang berkata, mah baju baru terserah deh, yang penting baju baru, berarti dia ya sudah nggak terlalu menginginkan, yang penting baju baru ya ada, sudah kayak gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar menginginkan baju yang bagus, yang sesuai dengan keinginannya, dia akan minta secara detail. Yang kancingnya gini ya ma, yang bajunya warnanya gini ya ma, yang lengannya mungkin segini ya ma, pasti dia akan minta secara detail. Tapi kalau orang yang minta yang nggak terlalu menginginkan, ya sudah ma, ada baju baru ya syukur, nggak ada juga nggak apa-apa kayak gitu. Kalau ada baju baru ya sudah, saya pakai aja, nggak terlalu menginginkan. Lihat kan perbedaannya. Kalau kita benar-benar menginginkan masalah kita selesai, kita benar-benar menginginkan sesuatu, kita akan berdoa sungguh-sungguh. Ya, tapi kalau orang nggak benar-benar menginginkan itu, dia tidak akan berdoa. Paling kalau berdoa ya berdoa seadanya saja. Yang penting berdoa kan. Kita harus belajar ya untuk doa secara detail.
Ya, itu dia. Makanya kenapa Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu mau, aku perbuat bagimu. Ya, orang buta itu ngomong, ya kan? Ngomong, jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Diminta secara detail. Ya, Tuhan tahu mereka buta, tapi kan bisa saja mereka minta yang lain kayak gitu ya. Makanya kenapa Tuhan tanya, apa yang kamu mau saya perbuat? Artinya Tuhan mau secara detail, apa sih yang kamu mau, ngomong. Ya, apa masalahmu, apa yang kamu mau, ngomong sama Tuhan. Tuhan dengarkan. Ya, nah kita lihat yang terakhir di ayat yang ke-7 tadi di Filipi pasal 4 di ayat yang ke-7. Ini nggak masuk dalam poin ya teman-teman ya. Jadi tadi ada 3 poin. Kalau dalam masalah kita harus tetap bersuka cita. Yang kedua, hati kita nggak boleh berubah. Yang ketiga, nyatakan itu dalam doa. Dan ending daripada 3 hal ini kita lihat di ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika dalam masalah, ketika kita tetap bersuka cita, kita tetap berbuat baik, kita tetap berdoa, maka endingnya adalah kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Sekalipun dalam masalah kita masih bisa bantu orang lain. Sekalipun dalam masalah kita masih bisa mendoakan orang lain. Sekalipun dalam masalah kita masih bisa tersenyum. Itu semuanya sudah di luar pikiran. Orang-orang di luar sana pasti akan melihat, kok bisa ya kamu dalam masalah seperti ini kamu masih bisa melayani loh. Wow, luar biasa ya. Kok bisa ya kamu dalam masalah seperti ini kamu masih bisa tersenyum, masih bisa mendoakan orang lain, masih bisa berbuat baik sama orang lain. Sekalipun kamu sudah disakiti, kamu masih bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu loh yang karena apa? Karena ada damai sejahtera dalam sini. Sampai akhirnya melahirkan segala hal yang melampaui akal pikiran manusia. Kita tetap bisa berbuat baik sekalipun kita disakiti. Kita masih bisa memberkati sekalipun kita punya masalah. Itu loh maksudnya. Ending dari semuanya kita dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu loh yang akan memelihara kita semuanya teman-teman ya. Oke, Kak Chan sudah selesai. Kak Chan rindu setiap teman-teman yang ada ya, ketika ada dalam masalah tidak cari ke tempat lain, kita tidak cari cara-cara lain untuk menenangkan hatimu ya, tapi carilah Tuhan, carilah yang paling dekat dan sangat dekat dengan kita yaitu Tuhan. Yuk saya undang PAW bisa maju ke depan. Teman-teman bisa tutup Alkitabnya ya. Kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu ini. Dan Kak Chan sebentar kasih waktu untuk teman-teman. Jika teman-teman ada masalah, ada sebuah hal yang mengganggu hatimu atau ada keinginan, Kak Chan akan berikan waktu saat ini untuk datang di hadapan Tuhan untuk berdoa. Tapi sebelum itu kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Kita belajar ya sama-sama lagu ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu
nyanyikan. Teman-teman, Kacan kasih waktu 1 menit ke depan. Teman-teman bisa naikkan doamu di hadapan Tuhan. Pakai waktu ini. Jika mungkin kau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah datang kepada Tuhan untuk ceritakan apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi pergumulanmu. Pakai waktu ini teman-teman. Pakai waktu ini. Tidak perlu cari yang jauh kalau ada yang dekat. Bahkan sangat dekat. Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Terus berdoa. Apa yang menjadi pergumulanmu? Entah itu masalah keluarga, papa mama yang sering bertengkar. Entah itu masalah ekonomi, kau kesusahan dalam keluargamu. Papamu mungkin ada kesulitan dalam pekerjaan. Berdoa, berdoa, berdoa. Berdoa, tidak ada yang sia-sia di dalam doa. Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Terus angkat doamu di hadapan Tuhan. Berseru memanggil, Dia Allah yang mendengarkan. Dia Allah yang nyata. doa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Sekali lagi katakan, teman-teman bisa tetap berdoa. Berseru Jangan lewatkan kesempatan ini. memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Teman-teman di rumah kita bisa sama-sama nyanyikan. Taruh tangannya di dada, katakan. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman hari ini yang mengajarkan kami ketika dalam masalah kami harus tetap bersukacita. Ketika di dalam masalah kami tetap harus menjaga hati kami tetap baik dan benar. Bahkan di dalam masalah kami tidak boleh melupakan satu hal yang penting ini, yaitu mencari Engkau, yaitu berdoa. Karena kami tahu ya Tuhan, doa adalah kunci kekuatan bagi kami. Doa adalah sumber sukacita kami. Doalah yang akan menjaga hati kami untuk tetap benar di hadapan-Mu sekalipun sekeliling kami keadaannya tidak baik. Doalah yang akan membuat hati kami, hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang melampaui segala pikiran manusia. Kami ada masalah, kami masih bisa memberkati. Kami lagi dikecewakan, kami masih bisa mengasihi, kami masih bisa mengampuni ya Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan setiap anak-anak Voltes yang mendengarkan firman hari ini, Tuhan limpahkan lebih lagi sukacita di dalam hati mereka, rasa tenang ya Tuhan, damai sejahtera ada di dalam hati mereka. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi masalah mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi keinginan hati mereka, hari ini hamba berdoa, Tuhan Engkau dengarkan doa mereka. Engkau bukan Allah yang jauh, Engkau Tuhan yang selalu mendengar, Engkau Tuhan yang nyata, Engkau Tuhan juga yang akan menjawab setiap doa
doa dari anak-anak ini ya Tuhan, bahkan yang lebih daripada apa yang mereka minta. Jika ada yang bermasalah dalam keluarga, Tuhan pulihkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak ini. Teman-teman Voltage, mari angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengarkan ini, kalian adalah generasi yang diberkati, kalian adalah generasi yang diurapi, kalian adalah generasi anak panah yang dipakai Tuhan besar untuk membawa kemuliaan nama Tuhan dimanapun kalian berada. Terimalah berkat dan urapan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.